Halo guys, jadi ini video pertama kali gue buat cerita tentang pendakian. Pokoknya pendakian gue kali ini banyak banget dramanya deh. Nah ini salah satunya, dengan ketemu trek yang seperti ini. Pokoknya buat kalian yang penasaran sama video gue buat pendakian ke salah satu, tonton terus ya sampai akhir. Jangan sampai kelewat. Awalnya sih gue gabut banget tuh. Besok libur kerja, gue mau kemana ya? Dan gue ngedadakan banget ngajakin Muammar buat naik Gunung Salak dan dia mengiyakan. Oke, gue gas. Jam 1 malam gue datang ke rumah Rafli. Emang gue janjian sama Muammar itu jam 4:30 gue udah jalan. Karena gue takut kesiangan, ya udah dong gue mutusin buat nginep di rumah Rafli. Dan ternyata apa? Malah Muammar yang kesiangan. Dia sampai di rumah Rafli itu jam 6. Dan itu gak langsung jalan. Masih ada lagi drama ngopi. Akhirnya gue mutusin jam 7:30 harus jalan. Pas di tengah jalan, motor gue kempes. Beberapa kali disiangin gak bisa. Tapi tetap mutusin buat gas walaupun kesiangan sih. Gue mulai pendakian itu jam 9:30. Oh iya, gue gak sempet videoin di parkirannya. Dan gue gak sempet videoin motor gue yang trouble itu. Karena gue mikirnya ini udah kesiangan banget anjir buat naik Gunung Salak. Dan posisinya kita semua itu baru buat naik gunung ini. Cuma Muammar yang udah, tapi dulu 2019 kata. Pokoknya deg-degan banget buat ngelanjutin pendakian ini. Tapi rasa itu kalah sama rasa penasaran gue buat naik ke Gunung Salak. Sebelum di pertigaan ini, kita ketemu sama ibu-ibu. Dan gue nanya, buat ke Gunung Salak itu jalurnya lewat mana? Tapi dia ngasih saran kalau ke Gunung Salak itu lebih enak lewat lurus, jangan lewat kiri. Karena kalau lewat kiri itu kita harus turun dulu, baru naik lagi. Oke dong, kita semua percaya sama omongan ibu-ibu tadi. Ya gimana gak mau percaya, dia warlock loh. Nah, sebelum kita benar-benar melakukan pendakian di Gunung Salak, oke, kita doa dulu ya. Semoga pendakian kali ini lancar. Setelah kita doa, yuk gas. Karena gue gak mau sampai di Gunung Salak tuh ketemu malam. Itu yang paling gue hindarin banget waktu itu. Karena gue gak mau ketemu malam ya Mar. Dan kita lanjut lagi jalan. Dan kita salah banget, kita malah pakai celana pendek semua. Dan rumputnya benar-benar tinggi banget. Dan kita tetap lanjut jalan terus. Pokoknya kita lewatin pondasi-pondasi kayak gini. Pokoknya panjang banget deh pondasinya. Dan pinggirnya tuh kayak jurang, terus bawahnya kayak ada kalinya. Dan sumpah di sini tuh masih rapat banget. Dan gak tahu kenapa, pokoknya gue bahagia banget bisa naik ke Gunung Salak akhirnya. Di sini gue masih happy karena liburan gue tuh berasa kayak nggak sia-sia gitu di rumah. Terus nggak lama kita kayak nemu perkebunan bambu. Dan di sini kita ketemu bapak-bapak lagi. Dan kita nanya ke bapak-bapak itu, bener nggak buat mastiin ini bener-bener jalur Gunung Salak? Kata dia iya. Ya udah kita gas lagi dong. Ayo kita mulai lari. Dan sumpah di sini tuh walaupun view-nya rapet, tapi bener-bener keren. Yang kayak gue tuh nggak ada di gunung-gunung lain, tau nggak? Dan kita nemu aliran sungai. Nah di sini tuh jalur udah mulai nggak kelihatan. Dan benar-benar jalur lama, orang pun kayaknya jarang banget yang lewat sini. Di depan kita ketemu mata air. Bening banget sih mata airnya. Tuh, lihat aja sendiri. Dan akhirnya alhamdulillah kita nemu juga jalan yang gede sedikit. Jadi yuk kita lanjut lagi, karena gue udah seneng nih ketemu jalur yang agak gedean sedikit. Pokoknya semangat gue masih membara banget nih. Tapi kalau semakin kesini semakin lebat, jalurnya juga semakin kecil. Aduh, gimana nih? Dan gue di sini sempat ragu juga, apa ini benar gue jalur Gunung Salak? Sumpah, gue mikirnya di sini tuh takut kesasar. Nah, gue semakin heran sama jalurnya yang semakin rapet. Terus gue ketemu jalurnya seperti ini. Ini benar-benar jalur yang gue benci banget sih selama pendakian ke waktu itu ke Gunung Salak. Lihat aja tuh. Anjir, kita gue drama banget ini jalur. Rasanya tuh gue mendingan gue balik lagi. Gue nyari jalur yang benernya. Gue nggak mau lewat sini. Emang gara-gara ibu-ibu tadi, lihat aja tuh jalurnya. Ya udah, mau kayak gimana pun kita harus tetap nikmatin perjalanan ini. Tapi tetap aja kepikiran, ini bukan jalur asli, Bu. Di sini tuh masih banyak banget daun gatal atau daun pul. Bisa kalian lihat sendiri. Kita tuh semua berempat kena sama daun ini. Dan di sini juga banyak banget jalur-jalur hewan. Entah itu mungkin babi sih kalau menurut gue. Terus di tengah perjalanan pun gue masih ngerasain gatel banget. Bener-bener gatel banget. Dan sambil mikir kayak nggak habis pikir gitu sama treknya. Yang bener-bener aduh, ini nikmat banget treknya. Dan gak lama dari jalur ini, alhamdulillah kita ketemu juga sama jalur aslinya. Ketemu jalur asli. Pokoknya kita senang banget sih. Akhirnya kita bisa ketemu sama jalur aslinya. Jalur pendakian Cimelati. Tapi kita nggak lewat jalur yang ada di Plang tadi. Kita malah lewat di pintu pagar yang ada di sampingnya. Awalnya gue juga nggak mau lewat sini. Tapi karena bujukan Muammar, ya tahu sendiri. Muammar kan mulutnya mulut buaya. Udah lewat sini aja, landai. View-nya juga bagus. Nah di situ kita kalah tuh. Akhirnya ya udah kita ngikutin Muammar. Tapi bener sih, emang view-nya bagus banget di sini. Nah gue udah mulai semangat lagi tuh buat naik. Lihat aja sampai lari-larian gue sama Rafli sama Surya. Nah gak lama kita juga nemu nih jalur landai. Dan gue teriak, Mar, videoin gue Mar. Ya lumayan kan buat konten. Pokoknya biar kelihatan gue di gunung tuh lari. Pokoknya ini tuh jalur bener-bener landai. Naik sedikit, ketemu landai lagi. Bener-bener banyak banget bonusnya. Nah di sini pun kita ngeliat jejak jalur pendaki yang baru turun. Banyak bekas tapak pendaki yang baru turun sih. Setelah kita jalan kurang lebih 30 menit. Kita semua udah mulai nemu kejanggalan dari jalur ini. Masa sih jalurnya turun terus ke bawah? Sedangkan di bawah juga ada sungai. Ya udah, kita mastiin dulu nih semuanya. Kita turun tuh ke bawah buat mastiin apakah itu jalur beneran atau bukan. Tapi ternyata bukan. Anjir, gue udah setengah jam loh kesini.
Tapi tetap kita semua tetap penasaran. Ya udah, kita lihat dulu nih ke atasnya. Apa di atas masih ada jalur? Kalau nggak ada ya udah. Ternyata beneran curug anjir. Ini tuh bukannya jalur. Ya udah kita langsung balik kanan setelah kita tahu kalau ini tuh bukannya jalur. Sempat foto-foto dulu sih sebentar. Tujuannya sih biar kita nggak gondok-gondok banget setelah kita ngabisin waktu setengah jam. Mantap boy. Salah jalur. Kita semua benar-benar lari dari curug yang tadi. Pokoknya mau bagaimanapun kita harus cepet sampai ke bawah. Di sepanjang jalan pun kita tetap nyalain Muhammad. Gara-gara lu Mar kita salah jalur. Gara-gara lu juga kita udah ngabisin waktu 30 menit anjir. Tapi itu semua sambil bercanda. Gue juga gak serius. Pokoknya dalam keadaan apapun kita gak boleh egois. Kalau emang kita salah jalur atau apapun itu, tetap aja kita harus nyari solusi bersama. Gak boleh saling menyalahkan satu sama lain. Intinya harus tetap kompak. Setelah 10 menit kita lari, akhirnya kita nemuin dong jalur pipa yang dimaksud si Muhammad yang awal tadi kita sebelum naik. Kayaknya sih ini jalur udah lama banget gak dipakai. Soalnya sampai lebat banget tuh, lihat aja. Bener-bener jalurnya tuh udah ketutup. Sebenarnya ini jalur gak jauh banget dari gerbang yang tadi awal kita masuk. Kayaknya sih ini bener jalur motong. Tapi karena lama udah gak dipakai, jadi udah lebat banget. Dan akhirnya kita nemu dong jalur seminya, jalur via Cimelati. Kita lanjut lagi buat ke pos 1. Dan bener aja, kita nggak lama langsung sampai di pos 1. Kita break beberapa menit dulu nih sambil sebat. Lumayan lah, sambil istirahat. Pas kita lagi enak-enakan break, ada yang nemplok. Lo mau ikut tong? Kalau mau ikut hayu. Oke, kita lanjut ke pos 2. Setelah kita ngebreak beberapa menit di pos 1, kita lanjut lagi buat jalan ke pos 2. Sebenarnya khawatir juga sih karena cuacanya udah mulai mendung. Pokoknya dalam hati gue tuh gue nggak putus doa. Doa gue tuh semoga bisa sampai puncak, terus nggak hujan. Pokoknya gue doa semoga dilancarin deh dalam pendakian ini. Karena gue masih penasaran banget sama puncaknya Salak. Pokoknya gue di sini masih semangat banget. Apaan tuh? Anjir, gue pikir sarang tawon, tau-tau sarang semut. Pokoknya di sepanjang jalan banyak banget tuh sarang semut kayak tadi. Yuk kembali lagi ke pendakian. Pokoknya jalur menuju pos 2 masih sama banget. Jalurnya hampir mirip menuju pos 1. Di tengah perjalanan akhirnya gue nemuin jalur lapang nih kayak gini. Gue pikir ini pos 2, ternyata bukan. Ini masih pos bayangan menuju pos 2. Kita ngebreak cuma 2 menit di tempat yang tadi. Akhirnya kita langsung jalan lagi menuju pos 2. Dengan nafas yang masih ngos-ngosan. Tapi itu bukan masalah. Semangat gue masih tinggi banget buat menuju puncak Salak 1. Pokoknya kita terobos terus lah anjir. Tunggu di puncak masih menunggumu kawan. Pokoknya dari pos 1 tadi kita jarang banget ngebreak. Pokoknya kalau capek kita cuma ngebreak sebentar, lanjut jalan lagi. Pokoknya gue selalu bawel, kita nggak boleh kena malam ya guys. Gue pikir gue udah mau sampai nih di pos 2, makanya gue mau ngonten sendiri. Gue jalan paling belakang sendiri. Pokoknya gue mau bikin vlog ala-ala deh, ala-ala pejalan. Pas sampai ini bukannya pos 2. Aduh malu banget. Yang tadi itu masih pos bayangan. Dan akhirnya kita jalan lagi, tapi ternyata nggak jauh. Dan alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di pos 2. Karena video ini masih panjang, kita lanjut lagi ya guys di part 3. Pokoknya saksikan terus kejutan-kejutan yang ada di Gunung Salak. Setelah kurang lebih 1 jam 10 menit kita berjalan dari bawah, akhirnya kita sampai juga di pos 2. Buat kalian nih dapat salam dari Muhammad. Sebenarnya di sini enak banget buat kita ngebreak, tapi kita di sini nggak ngebreak lama kok. Akhirnya kita langsung jalan lagi menuju pos 3. Sebenarnya ini kita jalan agak melipir biar dapat video agak estetik lah sedikit. Lumayan kan buat tambahan konten. Pokoknya dari pos 2 ke pos 3 itu jalurnya nggak terlalu jauh. Pokoknya ini jalur terpendek deh. Pokoknya kita kurang lebih dari 10 menit udah sampai di pos 3. Yeay. Nah di pos 3 nih kita ngebreak agak lama karena udah waktu zuhur juga sih. Gila gatel banget kena daun. Di sini kita sambil ngobrol nih, sambil ngerasain gatel banget kena daun puluh. Pokoknya kita semua berempat kena. Setelah kurang lebih 30 menit kita ngebreak, akhirnya kita lanjut jalan nih. Dari pos 3 jalur udah mulai nggak ada akhlak. Lihat aja, lihat tuh ketemu dagu. Sebenarnya dari pos 3 itu jalur udah bener-bener nggak ada akhlak. Pokoknya bener-bener nguji mental banget. Buat kalian yang mau kesini harus siap-siapin mental lah. Di pertengahan jalan kita ketemu cokocip. Ada yang tahu nggak ini hewan apa? Sumpah ini dari pos 3 trek bener-bener jauh banget. Kayaknya tuh pos 4 nggak ketemu-temu. Dan kita pun jalan bener-bener nggak dikasih bonus sama sekali. Lihat aja, nanjak terus tuh jalan. Lihat aja tuh si Surya, jalan aja udah mau enggak. Si Amar juga tuh sama belakang. Kita di sini benar-benar jalan terus dan nggak banyak ngebreak. Karena percuma juga kalau kita ngebreak. Kita benar-benar ngebreak di setiap pos aja. Tujuannya sih biar nggak terlalu capek banget. Ini kita jalan udah benar-benar 1 jam dan nggak ketemu juga pos 4. Tapi ada batang kayu yang rebahan tuh. Ya udah deh kita dudukin aja dan kita break deh 5 menit. Pas kita semua udah merasa nggak capek, ya udah deh kita lanjut jalan lagi. Udah di sini kita nggak tahu mata air. Stok air juga sudah habis. Dan kita akhirnya nemu juga kubangan air. Tapi kayaknya sih ini air hujan. Nah bodo amat lah, kita gas aja terus. Yang penting kita nggak kehausan lah. Setelah kita lanjut jalan, akhirnya kita sampai juga di pos 4. Pokoknya waktu yang kita tempuh itu dari pos 3 ke pos 4 1,5 jam. Sendal siapa? Buat kalian yang merasa kehilangan sendal, ada ini di pos 4. Pokoknya kita ngebreak di pos 4 tuh nggak lama, kurang lebih 10 menit. Kita lanjut jalan lagi dengan kondisi jalan yang masih nanjak terus.
Pokoknya itu tanjakan gak dari pos 4 ke pos 5 kita nemu air lagi nih. Pokoknya airnya lebih bersih deh dibanding yang tadi. Dan semua botol minum yang kosong kita isi ulang di sini. Dan ini tuh benar-benar airnya seger banget. Bahkan gak ada kotorannya. Yuk kita lanjut lagi ke pos 5. Jarak tempuh dari pos 4 ke pos 5 juga gak terlalu jauh sih. Tapi ya gini jalurnya. Dan sampai juga kita di pos 5. Di pos 5 juga kita gak break lama, gak sampai 5 menit. Kita langsung gas lagi ke pos 6. Berhubung cuaca juga semakin sore, gue udah pesimis banget nih buat sampai di puncak Salak 1. Yang ada di pikiran gue waktu itu, mau turun ah. Tapi mikir lagi sih, sayang banget kalau misalnya udah sampai di pos 6 mau turun lagi. Lihat aja kos kaki gue sampai panjang sebelah. Mungkin karena kita bertiga itu baru kali ya kesini. Jadi rasa capek pun kalah sama rasa penasaran. Waktu itu yang kita omongin tuh, tetap kuat, tetap semangat, jangan kendor. Udah cukup kos kaki gue aja yang kendor. Hehehe. Jujur kaki gue pun di situ rasanya udah sakit bang. Udah males banget sama yang namanya ngelangkah. Kayaknya tuh yang ada di otak gue gak mau sampai nih puncak. Dan gue pun ngomong. Dan akhirnya kita sampai juga di pos 6. Yeay, pura-pura happy aja dulu. Di pos 6 juga kita gak break, kita lanjut jalan ke puncak. Karena kata Muammar tuh dari pos 6 ke puncak itu gak terlalu jauh. Dan di sini keseruannya. Ada tali-talinya, kita nanjak. Yuk kita semangat, pokoknya itu udah pos terakhir buat menuju ke puncak. Jalur di sini tuh benar-benar basah banget. Masih ada tanah-tanah yang berlumpur juga. Pokoknya harus pintar milih-milih juga jalannya. Jangan sampai lo masuk ke becekan. Mereka tuh bener-bener gak kasih ampun boy. Gila lu dari bawah sampai atas gak ada landai-landainya sama sekali. Pokoknya dari sini tuh puncak udah gak terlalu jauh. Soalnya kelihatan sih dari pohonnya gak terlalu tinggi juga. Dan cuaca pun bener-bener udah gelap guys. Ini bener-bener kita gak pengen. Udah mulai gerimis juga. Padahal puncak udah di atas tuh. Di sini pun kita doa. Ya Allah semoga gak hujan kek. Dan doa kita pun gak putus-putus biar dikasih cerah. Buat kalian yang penasaran gimana sih cuaca nanti di puncak, padahal puncak tuh udah di atas. Nah udah kelihatan benderanya. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di puncak Salak 1. Seperti yang gue ceritain di part 3 kemarin, cuaca masih sedikit mendung dan udah gerimis juga. Tapi gak lama kita di puncak akhirnya anjrit, hujan guys. Untungnya sebelum hujan deres tadinya kita udah selesai makan. Bukan makan sih tapi nyemil. Lihat. Tapi ini hujannya benar-benar deres anjir. Tapi di sini gue juga masih bersyukur kok. Karena dikasih hujannya bukannya pada saat gue lagi jalan naik, tapi pas gue udah sampai puncak. Setelah kita kedinginan di puncak, akhirnya kita memutuskan untuk turun. Lihat aja tuh kaki gue sampai menggigil saking dinginnya. Sebelum gue meninggalkan tugu ini, gue harus sentuh dulu. Semoga aja gue bisa sampai kesini lagi nanti. Kita start turun jam 4 sore dengan kondisi hujan deras. Kita turun benar-benar disiksa lagi guys. Lihat aja tuh. Gila. Naik, nyiksa, turun disiksa sama air. Mungkin kalau kalian nonton part 3, kalian tahu jalur aslinya kayak gimana kalau lagi kering. Bagus sih kalau menurut gua. Tapi kalau misalkan lagi berair kayak gini, lihat aja. Kita tuh benar-benar turun dari puncak kayak gini guys. Jalannya benar-benar kayak lewatin aliran sungai. Dan alhamdulillah kita sampai juga di pos 6 akhirnya. Kita nge-break sebentar sekitar 2 menit buat minum sebentar sambil ngomongin kita mau turun cepat atau mau turun biasa. Tapi ngomong-ngomong, ini jalur pendakian atau curug. Akhirnya kita semua memutuskan untuk turun cepat. Yang pertama sih tujuannya biar gak ketemu malam. Karena dari awal gue bilang gue gak mau turun kena malam. Pokoknya kita dari pos 6 tadi gak nge-break lagi. Kita terus lari. Dan emang di perjalanan turun kita gak banyak rekam. Karena kita fokus turun. Karena takut kesorean juga sih. Dan akhirnya kita sampai juga di pos Maksi jam 5:30. Nah kan kita parkir motor itu di desa sebelah. Sedangkan buat sampai ke desa sebelah itu kita harus nyebrangin sungai. Tapi air sungainya lagi tinggi. Alhasil kita nyasar dong. Tapi ini kita bukan nyasar di hutan. Kita nyasar di kampung orang anjir. Kita sampai masuk ke kebun, masuk ke villa orang, naik villa orang, nggak jelas masuk ke kuburan, lari-larian di kuburan. Aduh, bener-bener ini pas pulangnya tuh, bener-bener dramanya full anjir pas turunnya. Dan sampai akhirnya kita ketemu sama warga, lalu kita nanya buat ke desa sebelah itu gimana. Akhirnya kita ngojek sampai sana dan cerita pendakianku selesai.